Halo. Kring, hello. Kring, hello. Jumpa kembali dengan saya Priscilla di program Kring Hello di setiap hari Kamis hari ini. Kembali saya mau mengingatkan nih kepada saudara agar saudara terlibat dalam program Kring Hello yang telah dibentuk oleh Ketua Majelis Pusat Bapak Yakub Sulistyo. Karena program ini dibuat oleh Ketua Majelis Pusat itu bukan untuk iseng-iseng saudara. Tetapi program ini dibuat untuk serius. Agar mulai dari diri kita itu meramaikan penginjilan di sosmed saudara. Agar orang-orang di luar sana yang belum mengenal kebenaran akan nama Bapak Yahweh dapat kita raih saudara. Dan agar orang-orang di luar sana itu melihat bahwa kita ini adalah penyembah Yahweh yang sudah sangat besar. Dan banyak orang yang bisa kita raih untuk mendapatkan anugerah keselamatan saudara. Jadi saudara, ayo saudara buat renungan untuk program Kring Hello. Priscilla tunggu loh saudara. Renungan-renungan dari saudara semua, baik dari gembala, baik dari pejabat, baik dari evangelis, baik dari jemaat. Ayo buat renungan untuk program Kring Hello yang setiap hari Kamis ditayangkan. Nah, apa yang telah dibuat oleh Ketua Majelis Pusat dalam program Kring Hello ini itu untuk sebuah ketaatan dari sebuah komitmen kita semua saudara. Jadi program Kring Hello ini bukan untuk iseng-iseng, tapi untuk keseriusan saudara. Karena saat gereja pemulihan firman terbentuk, tentu sebelumnya ada sebuah kesepakatan terlebih dahulu saudara. Saudara mau bergabung dalam naungan gereja pemulihan firman, juga sebelumnya tentu ada sebuah kesepakatan saudara. Ketika saudara ajak rapat orang-orang yang mau bersama-sama melayani, pasti saudara meminta orang-orang yang ingin terlibat dalam sebuah pelayanan untuk berkomitmen atau untuk keseriusannya. Nah, dari keseriusan inilah maka sidang jemaat itu terbentuk saudara. Walaupun dengan berjalannya waktu, orang-orang yang sudah berkomitmen ternyata ada juga yang suam-suam kuku saudara, tidak merasakan memiliki gereja. Tentu kita sebagai gembala, sebagai pemimpin, kita akan tanyakan kembali keseriusnya, komitmennya mereka itu saudara. Karena apa saudara? Karena mereka berjanji bukan kepada gereja. Mereka berjanji bukan kepada gembala atau kepada pemimpinnya saudara. Tetapi mereka berjanji kepada Bapak Yahweh. Saudara, hal ini memang merupakan kata yang mudah. Komitmen itu merupakan kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan saudara. Karena ketika kita memutuskan untuk kita berkomitmen, maka dengan segenap hati kita, dengan tenaga, dengan pikiran kita, dengan uang kita, dan dengan seluruh hidup, itu akan menjadi taruhannya saudara. Dan ini tidak mudah saudara. Coba kita buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Apa sih komitmen itu saudara? Komitmen itu bisa berarti percaya. Yang kedua, bisa berarti mengikat atau melekatkan. Yang ketiga, tekad yang kuat kepada sesuatu saudara. Nah, komitmen dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan kita saudara. Misalnya apa? Dalam pekerjaan, kita harus komitmen, kita harus serius. Kalau saudara bekerja tidak serius, tidak berkomitmen di dalam pekerjaan, nggak dipakai dalam bidang pekerjaan saudara. Dalam pelayanan apalagi, saudara harus berkomitmen, saudara harus serius di dalam pelayanan, nggak main-main saudara. Kemudian saudara,
saudara pun harus komitmen di dalam sebuah pernikahan. Jadi saudara, memiliki komitmen itu berarti memiliki tekad. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya mau katakan di program Kring Hello pada hari ini, sebuah komitmen adalah sebuah kata yang berat. Karena saudara harus sungguh-sungguh, harus serius. Jika saudara belum bisa berkomitmen, saudara jangan pelayanan, saudara jangan bekerja, saudara jangan menikah, dan lain sebagainya. Karena ini tidak main-main saudara. Karena ketika saudara berkomitmen, ini adalah sebuah pengorbanan saudara. Makanya zaman sekarang itu kenapa banyak orang jarang yang bisa berkomitmen saudara. Ada orang yang mengajak, yuk kita berfellowship, yuk kita pelayanan. Tetapi giliran digerakkan, semuanya melempem saudara. Semuanya bisu, tidak ada yang menjawab. Itu banyak loh saudara di dalam pelayanan kita saudara. Tuhan Bapak Yahweh itu sangat menginginkan komitmen dari orang-orang yang bersedia mengikuti Bapak Yahweh saudara. Yang pertama saudara, komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan. Misalnya, banyak kan di dalam pelayanan orang-orang yang ada di sekitar kita senang memberikan usul ini dong, usul itu dong. Tapi pada waktu diminta untuk merealisasikan usulnya, diam tuh. Tidak berkomentar apa-apa tuh. Banyak loh orang seperti itu saudara. Kemudian kedua saudara, Tuhan Bapak Yahweh itu menginginkan orang-orang untuk komitmen. Komitmen itu harus fokus saudara, tidak main-main saudara. Nah, bagaimana kita dapat bertahan untuk tetap dalam sebuah komitmen saudara? Dimulai komitmen itu terhadap Elohim saudara. Kemudian berkomitmen kepada diri sendiri. Kemudian kepada organisasi. Nah, kita ini di dalam wadah Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman itu adalah wadah organisasi saudara. Tapi pada kenyataannya yang terjadi, orang yang diberikan kepercayaan belum mencapai waktu panjang itu sudah nggak tahan saudara. Banyak orang yang seperti itu saudara, tidak tahan mempertahankan komitmennya. Sangat disayangkan jika ada orang seperti itu saudara. Karena banyak orang yang hanya pandai berbicara, tapi praktik kerjanya nggak ada saudara. Nol saudara. Mose dengan bangsa Israel ketika Bapak Yahweh memberikan firman-Nya dalam Keluaran 19 ayat 3-6, di mana Bapak Yahweh memberikan sebuah komitmen dengan bangsa Israel melalui Mose. Isinya apa saudara? Perjanjian antara Bapak Yahweh dengan bangsa Israel melalui Mose saudara. Coba kita buka Keluaran 19 ayat 3-6. Ayat 4-nya dikatakan apa saudara? Aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Kemudian ayat yang kelima dikatakan apa saudara? Jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku, kata Bapak Yahweh saudara. Kemudian ayat 6 dikatakan apa? Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Wow, luar biasa banget saudara. Nah, hal ini disambut oleh bangsa Israel saudara. Coba kita buka Keluaran 19 ayat yang ke-8. Di situ bangsa Israel menjawab apa? Dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakannya, semua yang telah Yahweh nyatakan, kami akan melakukannya.
Dan Mose pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, komitmen haruslah disepakati oleh kedua belah pihak, saudara. Artinya, sepakat tanpa paksaan untuk membuat sebuah komitmen terhadap sesuatu, saudara. Kalau saya mengikuti perasaan saya sendiri, saya nggak ingin jadi gembala. Saya nggak ingin terjun di dalam pelayanan karena capek, tertuding terus kehidupan saya sampai detik ini. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan Yesua main perasaan, apa jadinya, saudara? Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih hebat daripada Tuhan Yesua, saudara. Tuhan Yesua datang untuk menyelamatkan semua orang. Tidak pernah punya niat jahat sedikit pun Tuhan Yesua itu, saudara. Tapi apa yang Tuhan Yesua dapatkan, saudara? Dia difitnah. Muridnya sendiri yang selalu bersama-sama setiap harinya ternyata menjadi pengkhianat Tuhan Yesua HaMasiah, saudara. Nah, kenapa saya harus komitmen dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara? Karena Tuhan Yesua sudah memberikan contoh kepada kita, saudara. Maka itu, saudaraku yang terkasih, komitmen itu bukan untuk sembarang orang, saudara. Nah, saudara semua adalah, saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkomitmen. Maka itu, ayo buat renungan untuk program Kring Hello yang sudah Ketua Majelis Pusat buat, saudara. Ini salah satu komitmen dari kita semua, saudara. Mazmur 105 ayat yang ke-8 dikatakan apa, saudara? Dia mengingat perjanjiannya untuk selamanya, firman yang telah dia berikan kepada ribuan generasi. Nah, komitmen Tuhan pada kita itu sangat jelas, saudara. Yang jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Ada orang berkata gini, Ibu Pris, saya mah komitmennya kepada Tuhan, tapi tidak komitmen dengan gereja. Saya mau beritahu kepada saudara, itu sama saja ngomong gini, saudara. Saya bisa komitmen kepada kepalanya, tetapi kepada tubuhnya enggak. Lucu kan, saudara? Untuk itu, saudara, melalui renungan Kring Hello pada hari ini, pekerjaan apapun selama pekerjaan itu baik dan pekerjaan itu benar, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Seperti kita melakukannya untuk Bapak Yahweh, saudara. Yakobus 1 ayat 17, di situ dikatakan apa? Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan tugas kecil, maka Tuhan pun sanggup mempercayakan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Karenanya, lakukanlah dengan segenap hati kita, saudara. Untuk itu, saudara, di akhir renungan ini, saya Priscilla mengajak saudara semua, baik gembala, baik pejabat, baik evangelis, baik jemaat, semua yang merasakan memiliki gereja pemulihan firman ini, mari kita bergandengan tangan. Kita bertumbuh, kita berakar bersama-sama di gereja pemulihan firman. Amin, saudara. Anggap gereja pemulihan firman ini rumah kita sendiri. Sehingga walaupun tidak disuruh, sudah spontanitas mengerjakannya apa yang dianggap baik dan lakukan dengan hati, saudara. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan kita bisa menghasilkan buah bersama-sama, saudara. Nah, sekian renungan hari ini. Sekali lagi saya mengajak saudara semua, hayo bikin renungan untuk program Kring Hello. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesua memberkati. Sampai jumpa di hari Kamis dalam program Kring Hello. Shalom.